ada. Ya, kita mulai pertemuan kita. Yuk. Yang siap, mic-nya dinonaktifkan saja, di-mute-kan saja semua. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk sesi 12 hari ini, untuk mata kuliah Fisika Matematika 2, kita bahas tentang fungsi gamma, ya kan? Fungsi gamma ini yang tadi yang ikut mata kuliah Mekanika Statistik yang pertemuan hari ini dan yang kemarin itu kan kita sudah bahas maksudnya secara garis besar fungsi gamma itu seperti apa, ya kan? Nah, tapi untuk sebelumnya kita coba review kembali pertemuan kita sebelumnya untuk mata kuliah Fisika Matematika 2 tentang seri Fourier yang kemarinnya. Kita bahas dulu seri Fourier yang kemarin ini. Kita bahas contoh saja ini Pak, cuman kita coba review kan, kita coba ingat-ingat kembali. Misalnya ada fungsi seperti ini, kan di sini adalah suhu dengan fungsi X dan 30 kurang X kan, 30 minus X, di mana X ini batasnya 0 sampai 15, sedangkan untuk fungsi yang keduanya adalah 30 kurang X dengan batas 15 sampai dengan 30. Ini kalau kita lihat seperti ini, kita telaah berarti L-nya ini 30. Ya kan, untuk panjangnya itu sampai 30 dengan K ini adalah NP per L, ya kan, berarti NP per 30. Ini jika kita lihat untuk fungsi ganjilnya, ya kan, berarti kita pakai BN. BN itu adalah 2 per L kan kemarin, 2 per L integral dari, kita buat 0 sampai 15 dulu, ya kan, 0 sampai 15, fx-nya itu adalah X sin NPX per L, berarti sin NPX per 30 dx. Lalu ditambah lagi dengan 15 integral dengan batas 15 sampai 30, ya kan? Fungsinya fx-nya adalah 30 kurang X, ini tulis ulang. Sin NPX per 30 dx. Kan? Ini kita selesaikan dengan parsial, ya kan? Parsial ini berarti UV dikurangi dengan integral V du, ya kan, untuk sistem ini. Nanti kalian coba cari nanti untuk materinya seperti ini. Ini kan ini kita coba contoh. Kalau ini kita coba selesaikan untuk bagian sininya. Kita selesaikan bagian sininya berarti ini kan X ini dikali dengan ini kan sin NPX per 30 dx. Kita selesaikan ini kan. Lalu kita cari U-nya dulu. Kita misalkan U-nya itu adalah X, berarti DU-nya itu adalah DX, ya kan? Lalu dV-nya itu adalah sin NPX per 30 dx, dV-nya kan? Lalu V-nya itu berarti integralnya adalah minus integral dari sin itu min cos, ini dia jadi 30 per NP, minus 30 per NP. Ini kan makanya di sini muncul minus 30 per NP, integral ya kan X cos NPX 30. Sedangkan DX ini dia ya kan DU-nya itu berubah jadi DX. Lalu kita coba cari ya kan ini kan bentuknya parsial. Kita cari U V dikurangi dengan integral V du, ya kan? Ini adalah U-nya, ini adalah U, ini adalah V-nya kan, minusnya kan keluar, minus 30 per NP dikurangi dengan integral V. V-nya itu berarti ini, cos NP X per 30, du-nya jadi dx. Ya kan, ini kita coba penyelesaian, lalu kita coba masukkan batasnya, ya kan, untuk integral dari 0 sampai 15, ya kan? Kita coba basuh batasnya, berarti ini adalah akar, bukan akar ya, minus dalam kurung minus 1 pangkat N. Jika kita rubah ke dalam bentuk yang ini ya, bentuk ini kan. Jika
jika kita rubah ke dalam bentuk eksponensial, bentuk pangkat, ya. Tinggal ditentukan kalau n genap seperti apa, n ganjil seperti apa, lalu kita tentukan bentuk ininya. Dan itu kan seperti kemarin kan. Juga sama, ini kita selesaikan ini, lalu kita selesaikan bentuk ininya lagi dan yang kedua. Ya, begitu pula untuk ini, T-nya 100 sampai 0, berarti kita tulis 0 sampai 10, integralnya kan 2 per L, L-nya 30. 2 per 30, 0 sampai 10, ya kan? 100, berarti sin NPX per 30 ditambah dengan integral dari 0 ini dikali sin, ya kan? 0 kali ini apapun hasilnya 0, sehingga kita fokus ini saja. Ini integralnya berarti 100-nya keluar, ya kan? Ini berarti 30 minus 30 per NP. Ya kan? Dia keluar. Minus 30 per NP cos ini minus ya ini ya. Seharusnya ada minusnya ini. Ini masih ada kesalahan. Ini ada minusnya, lalu tinggal ditentukan batasnya. 0 sampai 10. 0 sampai 10 kita sudah peroleh, lalu kita coba jika n ganjil seperti apa, untuk n genapnya seperti apa, lalu kita buat bentuk apa namanya, bentuk bilangannya ya, bisa dibilang deretnya. Kita tentukan deretnya. Ya. Misalnya untuk di fisika itu contohnya itu misalnya itu persamaan difusi atau panas. Kita kemarin kan sudah bahas ini. Kita sudah bahas persamaan difusi. Ini adalah bentuknya itu adalah Laplacian, yang Laplacian kuadrat U kemarin kan, 1 per ini kan alfa kuadrat do U do T. Nah, seperti ini kita kemarin sudah bahas ini. Ini kita misalkan U-nya itu adalah ini Laplacian U, ini tergantung kan. Ini tergantung apa namanya pembahasan kita atau penyajian kita, penyajian satu dimensi seperti apa, 2 dimensi seperti apa. Nanti tinggal dilihat saja apa namanya video yang sudah saya share di adlinknya masing-masing. Ya, tinggal dilihat. Ini kan kemarin kita sudah bahas. Di adlinknya pun sudah ada, tinggal nonton saja videonya. Kan? Ini begitu pula untuk persamaan ini kan. Misalnya d kuadrat U per dx kuadrat itu sama dengan 0. Ini untuk persamaan Laplacian kan, Laplacian satu dimensi. Lalu kita apa namanya ddx kan, ddx dikali dengan dy 0 per dx sama dengan 0. Kemudian separasi kan, ada pemisahan, lalu kita selesaikan. Integral dengan d ini hilang, ya kan, integral dan diferensial, sedangkan ini 0. Lalu kita peroleh ini, lalu kita coba integralkan lagi d 0 sampai adx. Kita peroleh u0 ditambah dengan ax plus c. Ini apa namanya? Kalau contoh-contoh seperti ini adalah persamaan. Kita rubah yang bentuknya dalam dimensi dari jadi 2, kita bentuk dia menjadi apa namanya? Bentuknya menjadi persamaan garis lurus, ya kan? Ini kan sama garis lurus ini. Coba itu contohnya. Nah, begitu pula untuk ini, untuk apa namanya? Ini tadi kan yang Laplacian kan. Laplacian ini tinggal ditentukan inisial kondisinya seperti apa. Syarat batas dan syarat awal. Ini kan, untuk syarat awal dan syarat batas ini kita lalu, kemarin kan kita sudah bahas kan, kita peroleh bahwa ternyata K itu adalah NP per L, ya kan, untuk K-nya sendiri. T, ya kan, lalu kita coba masukkan ke dalam sistemnya nanti, yang sistem misalnya dia ganjil atau genap, misalnya untuk ini BN kan, itu BN-nya, fungsi fungsi X ini tergantung. Kalau fungsi X-nya ini itu sama dengan ini, kita bisa lakukan apa namanya, kalau berbeda, ini kan fungsinya ini sama ini, ya kan, atau anggap saja ini X lah. Kalau X kan, atau dia sudah dalam bentuk variabel yang berkaitan dengan turun, kita maksudnya integrasikan terhadap apa, sehingga persoalan yang seperti ini kita harus selesaikan
dengan integral parsial. Namun kalau bentuknya di sini suatu konstanta tak nol, ya kan kita tinggal keluarkan saja keluar. Tinggal ini diintegralkan seperti biasa. Kan? Kayak ini kemarin kita sudah bahas ini. 200 per NP, ini kita tinggal tentukan kan. Jika N ganjil atau N genap seperti apa. Lalu kita buat bentuk umumnya. Begitu pula untuk ini, untuk persamaan gelombang atau persamaan getaran. Ada persamaan getaran ini dia punya ciri khusus sendiri, yaitu ini kan ada perubahan. Misalnya ada sistemnya itu berubah terhadap posisi, tapi ini perubahannya 2 kali, juga sama, sistem tersebut juga berubah terhadap waktunya. Waktunya pun itu 2 kali, makanya untuk gelombang itu kadang panjang gelombangnya di sini, dan di sini itu tidak sama kan. Biasanya kan begini ya. Atau bisa kita cek di di pad. Ah, udah masih agak loading. Nah, ini kan contohnya kita coba dengan gelombang tali. Kita coba dengan gelombang tali, misalnya osilasi kan. Lihat, coba kita buat redamannya sedikit lagi. Ini kan, jadi amplitudo di sini dengan amplitudo di sekitar sini itu kan berbeda, ya kan? Karena emang karena di sini ini berubah dengan posisi dan ada waktunya tersendiri. Di sini pun juga sama, perubahan terhadap posisi dan juga berubah terhadap waktu. Nah, nanti kasus-kasus seperti ini yang kita akan bahas nanti. Ini kan? Ini juga sama, kita misalkan dengan variabel. Kita misalkan dengan konstanta tertentu, misalnya X dan T-nya kan, X besar, T besar. Ini kan kita sudah sama, kita sudah selesaikan kemarin. Lalu kita kelompokkan, yang X harus ketemu dengan X, yang T-nya ini harus ketemu dengan T kan. Kalau belum, kita coba reduksikan. Kita coba reduksi. Lalu kita misalkan untuk sistem ini, kita misalkan konstanta tertentu. Kemarin itu kita misalkan dengan minus K kuadrat. Itu masing-masing ya, ini minus kita misalkan dengan untuk ruas kanan minus K kuadrat, ini juga sama, minus K kuadrat. Lalu kita peroleh dua persamaan ini, persamaan persatu untuk fungsi yang bagian kiri dengan ini, persamaan dua untuk fungsi yang bagian kanan. Lalu ini kita selesaikan dengan kita lihat misalnya ada beberapa kondisi kan, kondisi awalnya seperti apa, kondisi batasnya seperti apa. Ini kita peroleh, kalau model seperti ini, kemarin kita peroleh hasilnya ini kan, TE sama dengan C sin K. Ya kan? Kalau ini V adalah KVT ditambah D cos KVT. Karena kemarin yang kita selesaikan ini, bentuknya itu real, bentuknya itu berbeda, akar-akarnya itu berbeda. Ya kan? Ini sudah, jika kita selesaikan ini, ya tentu K-nya inilah yang menjadi NP per L tadi. Tapi dia berubah jadi NP per L itu karena berdasarkan inisial kondisi nanti. Itu nanti ada pertemuan selanjutnya kita bahas itu. Ini juga ada tinjauan jika misalnya ini di titik 0 sampai L,0, lalu kita bagi 2 untuk gelombang segitiga kan. Ini ada 2 kemungkinan juga. Kemungkinan pertama seperti ini, kemungkinan kedua seperti ini. Lalu sama, ini kan, ini kita selesaikan dengan yang seperti tadi. Untuk batas 2 per L dengan batas 0 sampai L per 2, fungsinya itu adalah ini, ya kan? Dikali dengan sin, karena kita anggap dia itu fungsi ganjil. Begitu pula di sini ditambah dengan integral batas dari L per 2 sampai L, ya kan? Lalu kita masukkan fungsinya ini adalah ini, 2H per L, X kurang L dikali dengan sin, NPX per L dx. Ini kan ini belum selesai. Nanti hasilnya itu yang saya pernah kirim kalau tidak salah dulu.
Saya pernah kirim dulu di file yang mungkin dulu itu kalau tidak salah saya pernah kirim ke yang ini ya, bagian sini kan. Nanti dicek file yang ini untuk pembuktian ini tadi. Soalnya panjang sekali. Ya, untuk pembuktian ini saya sudah kirim dulu. Begitu pula untuk ini fungsi Bessel. Ini contoh fungsi Bessel. Misalnya ada posisi ini sudah dilihat berdasarkan koordinat apa namanya sudut dan posisinya kan. Kalau seperti ini sudah misalnya ada yang kita putar. Ini juga sama ini untuk fungsi Bessel. Nanti kalau misalnya kalian kalau yang seperti ini, fungsi seperti ini kita misalkan sistemnya itu dengan R theta Z. Karena ini terhadap R-nya ya kan, X, Y, Z kan di sini kan, tapi kemudian kita putar dia. Berarti ada perubahan posisi terhadap sudutnya kan. Makanya di sini kita misalkan dengan 3 kondisi R-nya, theta dan Z. Lalu kita untuk prosesnya juga sama. Ya, itu ya untuk apa namanya untuk seri Fourier itu seperti itu. Hari ini kita bahas ini fungsi gamma, beta, dan error function. Tapi kita fokus ke fungsi gammanya dulu ya hari ini. Ya kan? Ini fungsi gamma, misalnya integral dari 0 sampai ta hingga eksponensial minus alpha x dx, ya kan? Ini kan kita selesaikan kan? Ini sama dengan, kalau integral ini berarti sama dengan minus seper alfa kan? Minus seper alfa, tulis ulang. Lalu kita tentukan 0 sampai ta hingga. Ini kita masukkan X-nya ini, iya kan? Kita ganti berarti eksponensial minus ta hingga dikurang dengan eksponensial 0. Ya kan? Sedangkan 1 per eksponensial ta hingga ini hasilnya itu 0. Nah, 1. Makanya untuk function yang seperti ini, integralnya itu adalah seper alfa. Coba kita tes ya untuk bagian pertama tadi. Kalau kau punya pakai SMA, Oke ya. Mana tadi? Ini kan? Integral 0 sampai hingga eksponensial minus alfa x dx, ya kan? 0 sampai hingga eksponensial minus alfa x dx, ya kan? Nah, kalau kita selesaikan seperti ini, ingat ya, integralnya dulu. Integral ini ini cara cepatnya ya. Ini kalian tulis ulang sudah yang bentuknya. Ini kalian tulis ulang lalu integralnya dari ini. Integral dari ini adalah minus seper alfa kan? Minus seper alfa. Nah, ini kita sudah dapat. Lalu batasnya lah. Lalu kita tentukan batasnya. Kita tentukan batasnya kan. Batasnya itu 0 sampai ta hingga. Ya kan? 0 sampai ta hingga. Nah, setelah ini kita tinggal substitusi nilainya. Ini kan? Substitusi nilainya. Eksponensial, kita masukkan dulu batasnya, ya kan, minus. Nanti ini adalah minus ta hingga, ya kan? Dikurangi dengan nol, ya kan? Eksponensial pangkat 0 ini kan 1. Sedangkan ini eksponensial minus ta hingga ini hasilnya itu 0.
Kalian harus ingat ya. Seperti ini. Ini hasilnya 0 dan ini eksponensial pangkat 0 itu 1. Ya kan? Minus 1. Jadi ini adalah seper alfa. Ini hasilnya adalah seper alfa kan? Sudah dapat seper alfa di sini. Begitu pula untuk mau kalau misalnya bentuknya seperti ini. dx 0 sama kan? Alfa x dx. Ini juga sama, cuman bedanya ini kita langsung biasa. Kalian cari yang termudah lah. Ya kan? Kalau yang bentuknya seperti ini, x eksponensial minus alfa x dx, berarti ini kita selesaikan dengan integral parsial, ya kan? Karena ada dua fungsi di sini. Fungsi u sama fungsi apa? U dan v-nya kan. Si u dan dv. Ya. Oke, kita langsung ya. Kita langsung ke materi kita. Misalnya ini kan. Kita langsung ke materi kita. Misalnya integral 0 sampai ta hingga x pangkat n eksponensial minus alfa x dx itu sama dengan n faktorial dibagi dengan alfa n tambah 1. Ini kan sehingga yang bentuknya seperti ini. Ya, untuk n faktorial itu sendiri adalah integral 0 sampai ta hingga x pangkat n eksponensial minus x dx, ya kan? Sehingga misalnya ada soal seperti ini kan? Ada soal seperti ini. Misalnya ada soal seperti ini, ingat ya. Integral dari eksponensial, ya kan? Pangkat 2 kan? Atau di sini salah ya. Ini x kuadrat eksponensial minus x, ya kan? Minus x dx, ya kan? Nah, ini contohnya contoh seperti ini. Ini hasilnya ya adalah n faktorial. Ya kan? Kalau misalnya ini berarti hasilnya itu adalah 2 faktorial. Ingat ya. Contoh kecil ini kan 1 faktorial. Kita mau buktikan kan sama dengan berapa? Berarti x pangkat 1 eksponensial minus dx. X d eksponensial x. Ini dengan parsial lalu kita peroleh ternyata 1 faktorial itu ini hasilnya 1. Ingat ya? Atau ini ada persamaan rekursi. Ada persamaan rekursi. Misalnya ini kan x pangkat p. Saya integral ini kan, integral p tambah 1, 0 sampai integral 0 sampai ta hingga x pangkat p eksponensial minus x dx. Ya kan? Ini kan, ini pembuktiannya saja. Ini hanya proses pembuktian. Ini nanti misalnya gamma p tambah 1 adalah p gamma p. Itu yang kemarin yang kita bahas itu. Misalnya gamma 5 kan? Misalnya gamma 5 itu adalah 4 gamma 4. Ingat ya? 4 gamma 4. Sedangkan gamma 4 ini adalah 3 gamma 3. Ya kan? Sedangkan 3 gamma 3 ini, yang gamma 3 ini sendiri adalah 2 gamma 2. Ya kan? Dan gamma 2 ini sendiri adalah 1 gamma 1. Tinggal, ya kan? 1 gamma 1. Atau bisa juga dengan gamma ini gamma 3 ini adalah 4 faktorial. Jadi untuk ini, ya kan? Gamma 3 itu adalah 4 faktorial. Ini kan, karena P-nya itu kan kurang 1 dulu. Kita kurangi dulu, lalu di sini untuk rekursinya itu kita P plus 1 sama dengan P gamma P. Misalnya contoh ini kan, gamma 35. Ya, atau gamma 35. Gamma 35 berarti dikurangi 1 dulu. Berarti 2,5 gamma 2,5. Lalu 2,5 ya kan? 2,5 ini dikali dengan dikurangi 1 lagi ini yang bagian sininya. 1,5 gamma 1,5. Ya kan? Lalu kita tulis lagi nih 2,5 terus ulang 1,5. 1,5 kurang 1 0,5 gamma 0,5. Sedangkan gamma 0,5 itu gamma 1/2 itu adalah akar
pi. Ini kan kemarin kita sudah bahas sedikit di di mekanika statistika. Tinggal ditulis nanti perkaliannya berapa. Ya. Jadi kalau gamma 5 adalah, ini gamma 3 sendiri itu adalah 4 faktorial. Gamma 5 itu ya. Gamma 5 itu adalah 4 faktorial. Gamma 6 berarti 5 faktorial. Ingat ya, dikurangi dulu lalu gammanya berapa? P tambah 1. Atau inilah yang kayak ini tadi kan. Berarti ini dikurangi dulu, berarti 1, ya kan? Lalu kita gunakan rumus rekursi. Ini, soal ini kalau kita selesaikan dengan secara analitik kan harus menggunakan integral parsial, ya kan? Tapi kalau kita selesaikan dengan fungsi gamma, yang penting memuat batasnya itu ada 0 sampai tak hingga. Ya kan? Ingat ya, ini hanya untuk 0 sampai tak hingga. Bentuknya yang lain pun bisa kita arahkan ke sini. 0 sampai tak hingga, ini kan sudah. Yang ini adalah gamma, nanti kalau P kurang 1 dulu toh, lalu kita jumlah. Ini adalah langsung aja, ini adalah 2 faktorial, 2 kali 1. Ingat ya kalau soalnya seperti ini. Begitu pula untuk contoh-contoh seperti ini. Misalnya ada contoh kan, kalau minus, ingat ya kalau untuk bentuknya minus seperti ini, misalnya gamma dari minus 4,6, ya kan? Gamma minus 4,6, bentuknya itu seperti rumus rekursinya seperti ini. Gamma P sama dengan 1 per P dikali dengan gamma P tambah 1. Contoh, misalnya gamma minus 4,6 kan? Gamma minus 4,6 berarti sama dengan 1 per minus 4,6, ya kan? Lalu kita tambah 1 lagi. Kita tambah 1 adalah minus 3,6, kita tambah 1 lagi, minus 2,6, tambah 1 lagi, minus 1,6, kita tambah 1 lagi, minus 0,6, kita tambah lagi, sampai tambah 1 0,4, tambah 1 lagi 1,4. Atau kita bisa tulis ulang begini, 1 per, ini kan, kita urutkan semua 0,4, ini kan di rumusnya tuh tambah dikali dengan gamma P tambah 1, jadi gamma 1,4. Ini kan, ini untuk bentuknya minus. Jadi misalnya ada contoh, selesaikan. Ini kan mana yang gamma? Kan gamma minus 3,2. Ya kan? Berarti ini sama dengan, ya kan? 1 minus 3,2. Cara? Minus 3,2. Coba cek ini. Ini kan? Lihat ya. Minus 3,2. Lalu kita kali. Kontrol KT. Kita kali kan. Minus 3,2 tambah 1 berapa? Minus 2,2 kan? Minus 2,2. Lalu tambah 1 lagi. Minus 1,2. Terus tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi berarti minus 0, atau langsung 0,2 saja. 0,2. 0,2. Lalu tambah 1 adalah 1,2. Dia sudah plus. Jadi gammanya di sini. Gamma 1,2. Tinggal kita cek nanti tabel gamma. Nanti kalian cek saja di internet tabel gamma itu seperti apa. Ya, ini yang kalau misalnya bentuknya itu bentuk gammanya itu nilainya minus. Caranya seperti ini kan, berarti 1 per
P, ya kan? 1 per P gamma dalam kurung P tambah 1. Ini rumus rekursinya. Beda yang modelnya seperti ini tadi. Ini kan? Jika ini nilainya bukan minus ya. Anggap saja 2. Berarti gamma 2 tambah 1, ya kan? Di sini berapa? 2 faktorial. 2 gamma 1, berarti 2. 2 faktorial kan 2. Seperti itu ya. Selanjutnya ini pembuktian gamma 1/2 itu adalah akar pi. Ini kan pembuktiannya ya. Misalnya integral 0 sampai ta hingga x 1/2 kurang 1 eksponensial minus x, ya kan? Kita kembalikan ke bentuk ini. Bentuk rekursinya kan 1/2 kurang 1 eksponensial minus x dx, ya kan? Ini kan kita kembalikan ke bentuk rekursinya. Lalu integral 0 sampai ta hingga ini adalah x pangkat minus 1/2 eksponensial minus x dx, ya kan? Ini kan minus, kan? Nanti kita tinggal selesaikan ini sama seperti kemarin. Ini misalnya kita mau buktikan, ya kan? Kita mau buktikan ini gamma 1/2 itu apakah, ya kan? Gamma 1/2, ya kan? Apakah akar pi? Kalau kita berikan ke sini kan, dia 0 sampai ta hingga ya kan? Ta hingga lalu x-nya ini p kurang 1 kan? P kurang 1 berarti 1/2 ini kurangi dengan 1 pangkat minus x dx. Nah, seperti ini kan, apakah sama? Sama dengan ini jadi minus 1/2 kan? Jadi minus 1/2. Ini kalau kita selesaikan dengan apa namanya? Kita selesaikan dengan apa namanya? Integral parsial, lalu kita misalkan x itu adalah u kuadrat, kan? X pangkat minus 1/2 ini adalah u kuadrat, ya kan? Kita kok dipangkatkan apa namanya? Dipangkat minus 1/2 semua. Jadi kita kalau selesaikan 2 kali ini, hasilnya nanti namanya apa namanya? Gamma 1/2 itu akan jadi pi. Lalu kita coba kita putar dia kan? Coba kita putar. Ini kan kita sudah dapat sini kan, lalu kita substitusi. Berarti x ini min 1/2 kan, atau 1/u pangkat 1/2. X-nya tadi karena ini berarti jadi 1/u eksponensial minus u kuadrat. Dx-nya ini adalah 2u du. Nah, kita kali 2 kali integral 0 sampai ta hingga pangkat minus u kuadrat du. Kalau kita masukkan kan, cari nilainya ini, lalu kita masukkan syarat nilai batas atas dikurangi dengan batas bawahnya. Untuk variabel yang cara yang sama juga sama untuk modelnya seperti ini. Misalnya kita lipatnya 2 kali, berarti ada 2 fungsi kan. Nah, gamma 1/2 kali gamma 1/2 ada terhadap fungsi yang lainnya ini kan. Ada du dy. Ini juga sama. Nanti yang penting itu di sini adalah ini kan rumus yang ini yang pertama ya. Ini kalau bentuknya seperti ini. Bentuknya ini ya, kalau bentuknya seperti ini, gamma P tambah 1, solusinya seperti ini, P gamma P. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, jika bentuknya negatif.
bentuknya negatif, berarti gamma P itu sama dengan min P gamma P tambah 1. Ingat ya? Terus yang ketiga itu adalah mana? Yang ketiga itu ini. Ini juga sama. Misalnya gamma P dikali dengan gamma 1 kurang P itu sama dengan Pi per sin NP. Ya kan? Tapi ini nanti baru kita bahas yang ini. Soalnya ada contoh ini kan, kita bahas ini dulu. Ini ada contoh ini, misalnya gamma 1/2 dikali dengan gamma 1/2. Ya kan? Gamma 1/2 dikali gamma 1/2. Ya kan? Kita fokus ke sini dulu ya. Misalnya ada 2. Ini kan tadi kan 1. Udah selesaikan ini. Ini kan tadi 1. Jadi bagaimana jika tinjauannya itu luas? Ini kan luas. DUDY kan? Integral lipat 2 ini berarti dia keluasan. Kalau sudah 3 itu berarti ke volume. Ya kan? Berarti gamma 1/2 kali gamma 1/2 sama dengan 4, ya kan? 0 sampai tangga, 0 sampai tangga, tinggal memasukkan kan E pangkat ini kan? Minus U kuadrat dikali dengan E pangkat minus Y kuadrat. Atau anggap saja X lah. E pangkat minus X kuadrat dan S pangkat minus Y kuadrat DU DY. Ya. Lalu 4, ya kan? Ini kan karena rumus untuk gamma 1/2 tadi kan ini. Lihat ya, gamma 1/2 tadi kan kita peroleh 2 kali 0 sampai nanti ke 0 sampai tangga E pangkat minus X kuadrat DX, ya kan? Atau U kuadrat DU. Ya kan, kita dapat ini. Lalu tinggal kita masukkan karena 2, ini ada 2 tinjauan luas, sehingga 2 kali 2 itu 4. Integralnya 2 kali, 0 sampai tangga, 0 sampai tangga, tinggal kita ini kan minus ini jadi X kuadrat ditambah minusnya dikeluarkan kan, dikeluarkan minusnya X kuadrat plus Y kuadrat. Ini X kuadrat plus Y kuadrat ini kan teorema Pitagoras kan, kuadrat sisi samping ditambah dengan kuadrat sisi depannya itu adalah R kuadrat, ya kan, DU DY. Lalu kita peroleh ternyata untuk bentuk polar, ya kan, ya kan, untuk bentuk polarnya itu adalah 4, 0 sampai tangga, integral lipat 2 kali 0 sampai tangga, eksponensial ini kan, jadi minus R kuadrat, R d theta dr. Ini kenapa jadi R d theta dr? Karena DU, ya kan? Karena DU dy ini kita rubah ke dalam bentuk polar. Bentuk polarnya dari sini nih, ya kan? Ini XY, ini 0 kan, kita mutar dia. Ini DY, berarti setiap ada, ini kan Y tadi kan, Y kan ke sana, ini X. Jadi ada setiap penambahan di sini, berarti Y plus DY 1, Y plus DY 2, Y plus DY 3, ya kan? Begitu pula untuk sumbu X-nya, DX. DX-nya kan tadi sampai sini kan. Setiap ke sana terus kan, berarti ada perubahan terhadap X-nya. Ya kan? Sehingga dx dy d theta sendiri kita lihat perpotongan sini kan, perpotongannya kan ke sini, ini sampai ke sini. Ini perpotongannya, kita perbesar ya. Ini kan perpotongannya kan di sini. Ini perpotongannya untuk, ya kan? Ini perpotongannya sehingga d theta sendiri, atau ini jadi luasan kan? Ini kan jadi luasan kan? Bentuknya itu segi 4. Berarti DA kita anggap saja itu adalah DA. Atau A lah, kita anggap ini A, sehingga luasan ini adalah dx dy, atau misalnya, atau anggap saja ini adalah panjang kali lebar kan ya, misalnya ini adalah panjangnya, interpretasi panjang, dan ini sebagai interpretasi lebar, panjang kali lebar, atau A sama dengan dx, kan ini dx kan, perubahan dx-nya, sedangkan ini adalah dy-nya. Ini dy-nya kan. Lalu kalau kita coba mutar dia, kita coba mutar berlawanan arah jarum jam, ya kan? Kalau kita mutar sehingga itu sudah ada perubahan sudutnya R d theta. Ini tadi kan R kan? R, ini juga kan R, sisi miring kan? Ini R1, ini R2. Ya kan?
Lalu ada perubahan di sini kan, ada perubahan d theta-nya. Misalnya theta 1 di sini, kalau kita balik dia berarti theta 2-nya yang ini. Inilah yang disebut d theta itu yang ini. D theta. Atau ini juga sama, ini juga maksudnya konsepnya tetap luasan R d theta. Kita mencari luasan ini kan adalah R d theta. Lalu misalnya kita buat ke dalam bentuk lingkaran, ini kita teruskan kan. Kita teruskan dia. Lalu untuk penyajian dalam bentuk lingkaran dari titik pusat. Dari titik pusat lingkaran ini adalah R kan, R besar. Ini ada tetanya untuk sudutnya. Hingga untuk keliling, kita cari tahu kan keliling lingkaran itu kan adalah berapa? 2πr kan. Lingkaran itu adalah 2πr. Ini nanti kita tinggal rubah ke dalam bentuk radian nanti 360 derajat per radian. Untuk 2pi sendiri kan ada 360 per radian. Lalu kita dapat ini tadi kan, sedangkan DUDY adalah DA, sedangkan DA ini sendiri tadi adalah R DA kan. Ini kan DA adalah DXDY kan, DXDY DA DXDY. Kalau kita putar ada R D theta. Enggak, ini adalah D kan R D theta DX ini untuk dari DUDY tadi sebagai ini kan sebagai luasan. Sebagai luasan adalah R D theta DR. Sama, batasnya tetap, nanti batasnya adalah 0 sampai ta hingga, beda, sudah beda, bukan lagi integral lipat 0 sampai ta hingga lipat 2, 0 sampai ta hingga. Yang pertama adalah 0 sampai ta hingga, ya kan, untuk ini, ya kan, untuk ini ya kan, 0 sampai ta hingga ini, untuk ini terhadap RDR, ya kan, RDR, sedangkan d theta-nya ini adalah integralnya itu 0 sampai pi per 2. Per 2. Lalu kita peroleh bahwa sama dengan 4 ya kan? Kita keluarkan d theta-nya 0 pi per 2 d theta dikali dengan 0 sampai ta hingga r eksponensial minus r kuadrat dr. Nah, yang ini bagian ini kita bisa selesaikan dengan fungsi gamanya. Kan bagian ini kita bisa selesaikan dengan fungsi gamma. Ini kan? Bagian ini kita bisa selesaikan dengan fungsi gamma. Ini kan 2pi 0 sampai ta hingga R eksponensial minus R pada DR. Ini 2pi-nya karena 2πr kan. 2pi ini karena kita merujuknya tadi itu adalah keliling lingkaran. R kali 2pi. 2pi-nya kita keluarkan. Kan kita hitung, kita mau cari adalah gamma 1/2 dikali dengan gamma 1/2 kan. 2pi 0 sampai ta hingga ini kita selesaikan dengan kalau yang model seperti ini ditolak untuk menjadi fungsi gamma. Nah, ini kita selesaikan seperti biasa. Ini kan kita misalkan R kuadrat M. Kalau buat seperti ini kan kita pakai pemisalan. Bukan ditolak ya, diolah maksudnya. Ini diolah yang bagian sini kan. Ini bagian sini kan sudah masuk apa namanya persamaan rekursi. Sorry ya, ini dia jadi ini kita olah jadi fungsi gamma R eksponensial minus R kuadrat. Juga sama kita selesaikan seperti apa namanya fisika mekanika statistik kemarin. Kita misalkan R kuadrat ini U, ya kan? Kita coba. Kemudian integral 0 sampai ta hingga R eksponensial minus R kuadrat. Kan minus R kuadrat dr. Kan? Nah, untuk menyelesaikan ini sehingga kita buat misalan dulu. Misalnya U-nya ini adalah minus R kuadrat atau R kuadrat. Kan? R
kuadrat. Sehingga berarti R itu adalah akar U kan, atau U pangkat 1/2. Pangkat 1/2. DR-nya ini adalah 1/2, turunannya kan, 1/2 U pangkat minus 1/2. Minus 1/2 DU. Nah, jika kita sudah dapat seperti ini kan, kita kan sudah dapat ini kan, dari sini tadi, tinggal kita substitusi nanti, kita ganti bagian ini. Kita ganti bagian ini, R-nya ini adalah U pangkat 1/2 kan, ini kan, R-nya ini kan adalah U pangkat 1/2, kan kita mau ganti. Kita ganti dengan pangkat 1/2, sedangkan minus R kuadrat ini adalah U. Ini adalah minus U. DR-nya adalah ini. Ya kan? DR-nya kita ganti dengan DR-nya kita ganti dengan ini. Ini sudah kan? Ini 1/2 kita keluarkan. Ke sini. Apa? Sisa ini. U-nya adalah minus 1/2 dikali dengan ditambah dengan minus 1/2. 0 toh? U pangkat 0. Jadi U pangkat 0 itu adalah 1. Seperti ini tidak ada di sini. Tidak ada lagi U-nya. Bisa ini kan? Pangkat minus U DU. Jadi tinggal kita cari hasilnya. Tinggal kita cari hasilnya. Oh ya, tadi ada 2 pi-nya kan? Tapi tidak, tadi kan kita masih selesaikan bagian ininya kan? Kita kan masih selesaikan bagian ini. Nanti baru kita kali. Nah, setelah kita selesaikan. Ini 1/2. Integral dari E pangkat minus U ini adalah juga sama. Pangkat minus U dengan batasnya itu adalah 0 sampai batasnya itu adalah 0 sampai tak hingga. Sampai tak hingga. Ya kan? 1/2 ini dikali dengan eksponensial minus tak hingga ya kan? Dikurangi dengan eksponensial pangkat 0. Kan? Ini kita peroleh nilainya, karena ini adalah 0, ini adalah min 1. Kita dapat ini hasilnya adalah minus 1/2. Kan? Hasilnya minus 1/2. Kita sudah peroleh hasilnya minus 1/2, lalu dikali dengan 2 pi. Ya kan? Dikali dengan 2 pi, hasilnya adalah minus pi. Ini kita sudah dapat. Jadi untuk nilai dari gamma 1/2 dikali dengan gamma 1/2 ini adalah minus pi. Ingat ya? Lalu ini untuk fungsi gamma lainnya. Untuk fungsi gamma lainnya, misalnya gamma P dikali dengan gamma 1 kurang P adalah pi per sin NP. Misalnya contoh ya, ada contoh soal di sini, misalnya gamma 1/2 kurang N dikali dengan gamma 1/2 plus N tambah N. Itu sama dengan minus 1 pangkat N. Minus 1 pangkat N pi jika N-nya itu sama dengan 0. Kan jika N-nya sama dengan 0. Ini kita mau selesaikan ini.
Nanti kita selesaikan yang ininya dulu kan. Satu-satu. Yang min 1/2 dikurang N dulu. 1/2 kurang N ini kita anggap sebagai P, misalkan kan. Sehingga 1/2 kurang N sama dengan P atau N itu adalah 1/2 kurang P, ya kan? N itu adalah 1/2 kurang P. Ini sudah. Jadi 1/2 tambah N ini sama dengan 1/2 ditambah dengan nilai N-nya ini adalah 1/2 kurangi P. Adalah 1 kurang P. Ya kan? Nah, selanjutnya gamma 1/2 kurang N dikali dengan gamma 1/2 apa ini soalnya tadi 1/2 tambah N sama dengan gamma P gamma 1 kurang P. Ini adalah ini kan rumus. Jadi kan 1 kurang P kan P per sin NP. P per sin NP. Ingat ya, ini tadi 1/2 kurang N ya di sini. 1 kurang P. Kita gunakan rumus yang lainnya ya dari soal ini. Dari soal ini kita gunakan rumus fungsi gamma lainnya sehingga gamma P dikali gamma 1 kurang P kita masukkan penyelesaiannya berarti P per sin P P-nya tadi kan kita dapat adalah ini kan. Nilai P tadi kan ini kan 1/2 kurang N. Tinggal kita masukkan nanti jika N-nya ganjil seperti apa, N genapnya seperti apa ya kan, N1-nya seperti apa, N2-nya seperti apa, N3 ya atau seperti ini ya. Jika kita masukkan N-nya 1, nilainya adalah -1. N-nya 2, nilainya adalah 1. N-nya 3, nilainya adalah -3. Jadi ganjil genap kan ini deretnya ini deret jungsi. -1, 1, -1, 1. Pokoknya dia bolak-balik seberapapun N-nya ini bertambah. Kan? Hingga di sini sama dengan -1 pangkat N. Ini adalah kalau berdasarkan teorema bilangan kan, kita bisa tulis -1 pangkat N dikali dengan Pi, karena ada Pi-nya kan di sini. Dikali dengan Pi. Ternyata ini adalah terbukti. Juga sama contoh yang kedua ini kan, -1 pangkat N. Ini kan, minus Pi per dari -1 pangkat N. Ini kalau kita rubah ke dalam bentuk bisa seperti ini, atau kita bisa ke, apa namanya, kita rubah pangkatnya jadi negatif kan, dia jadi naik kan, ini minus N ini ya, -1 minus N Pi. Ya, sama. Itu terbukti. Lalu contoh 2, misalnya kan, Z faktorial dikurangi dengan minus Z faktorial. Ada? Tadi kan adalah pi n, mana tadi? Sama yang lain. Pi per sin NP. Ini kan. Ini kita mau buktikan ini. Apakah benar? Pi Z ini Z faktorial dikali dengan minus Z faktorial. Apakah sama dengan ini kan? Kalau kita buat gamma Z tambah 1 dikali dengan gamma minus Z tambah 1. Ingat ya, ini Z tambah 1, ini dikali dengan gamma minus Z tambah 1. Kalau kita masukkan rumusnya, berarti gamma Z tambah 1, gamma atau kita tukarkan 1 kurang Z. Kita selesaikan kan? Ini kaitan rekursi, ini kan masih ada kaitan rekursinya. Gamma Z tambah 1 ini adalah bisa kita tulis Z gamma Z kan? Z gamma Z. Yang tadi kan misalnya gamma 5 itu adalah 4 faktorial kan? Karena kan kita kurangi dulu. Ini gamma Z tambah 1 ini kan Z gamma Z. Ini kan rekursi. Rumus ini adalah rekursi. Z gamma Z kan gamma 1 kurang Z. Sehingga terbukti Z Pi dengan sin NP. Di mana ini untuk sendiri yang bagian ininya saja. Yang ditanda ini adalah ini kan. Memuat ini Pi per sin NP. Sehingga terbukti. Tinggal kita masukkan jika N-nya 1 berapa, N-nya suaranya Pak masih kedengaran tidak?
Halo? Cek. Iya, Pak. Ya. Masih, Pak. Jadi ini kalau misalnya di soal, rumus di soalnya ini dia tentukan jika n-nya sama dengan 5. Ini kan berarti gamma 1/2 tambah 5 kan? Atau 51 sama dengan gamma 51/2 atau 11/2. Nanti misalnya hitunglah nilai dari gamma 11/2. Berarti dikurangi 1 dulu kan? 9/2 dikali dengan 7/2. 5/2, 3/2, 1/2, gamma 1/2. Nanti tidak ada lagi ke belakangnya. Jadi tinggal ini kan, bagi dengan 2/5. Tinggal diselesaikan. Itu bisa kita bentuk ke dalam bentuk ini. Ini berdasarkan dalam matematika itu ada teorema bilangan. Ya, Pak. Ya kan? Nanti besok kita bahas tentang fungsi beta ini. Hari ini kita bahas fungsi gamma. Jadi misalnya ini Pak kasih contoh ya. Pak kasih contoh. Misalnya gamma, hitunglah gamma dari 3/2 atau 9/2 ya. Misalnya hitunglah gamma dari 9/2 sama dengan berapa? Berarti dikurangi 1. 7/2 kan? 7/2 gamma 7/2. Ini sebenarnya kita tulis begini. 7/2 gamma 7/2. Tapi masih bisa lagi toh. 7/2 sebenarnya kalau sajikan itu seperti ini. Ini gamma dari 7/2-nya. Atau tapi ini masih kita selesaikan lagi. Berarti kurang 1 berarti 5/2 ya kan? Ini bisa kita selesaikan lagi. Jadi secara kalau mau lebih mudahnya itu enggak ini kan? Berarti dikali dengan kurangi 1 lagi berarti 5/2. Terus dikurangi 1 lagi adalah 3/2. Dikurangi 1 lagi 1/2 kan? 1/2. Kalau dikurangi 1 lagi kan sudah minus kan? Tidak perlu lagi. Jadi cukup sampai di sini. Tapi jangan lupa ada gammanya. Ini gamma 1/2. Nah, sudah. Sedangkan gamma 1/2 ini adalah akar pi. Katanya kalau ada soal-soal seperti ini. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan ini. Yang pertama itu ini ada untuk bentuknya seperti ini kan, yang bentuknya bukan negatif, ini kita pakai rekursi. Lalu kalau yang bentuk negatifnya seperti apa, lalu bagaimana, ada juga dengan cara lain, ini kan, itu bisa diselesaikan dengan cara lain. Ya, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja nanti. Jadi videonya Pak share ke linknya. Jadi besok kita bahas tentang ini. Kita bahas fungsi beta. Oh ya, ini tambahan satu lagi ya. Tambahan satu lagi. Kemarin kan kita bahas ini lah. Nah, tambahan satu lagi adalah, masih ingat tidak? Minus hingga sampai hingga ya kan? Kemarin kan kita bahas ini kan? Ini kita coba. Eksponensial minus M kontrol
kan? MV X kan, lalu ini kan kemarin kan begini kan dia kuadrat per 2 KT ya kan? Soal-soal yang seperti ini kemarin DB. Ini yang di mekanika statistik kemarin. Nah, fungsi gamma itu digunakan pada saat mana? Ya di sini. Ini kita cek dulu. Yang gas ideal monotomik. Ini kan? Fungsi gamma itu diselesaikan pada saat ini. Misalnya minus tahingga sampai tahingga. Ini kan, Pak, kita selesaikan ini. Contoh saja. Oh, ini V-nya tidak ada. Juga sama. Kita misalkan U-nya itu adalah MVX kuadrat. Atau VX kuadrat sendiri ini adalah dua KT ya kan per M dikali dengan U. Lalu kalau misalnya kalau kita buat ke dalam bentuk ini kan adalah akar kan. Ini akarnya ini kita hilangkan. Seperti ini pangkat ini adalah pangkat 1/2 kan, ini juga pangkat 1/2 kan, pangkat 1/2. Lalu kita mau cari turunannya. Dan seperti ini ya, atur apa namanya cara menyelesaikan. Cari turunannya kan, berarti turunan dari U berarti 1/2 ini, ya kan? Mungkin itu ke depan. Ini 1/2, ya kan? Ini 1/2 kurangi, ya kan? Kurang 1 DU atau sama dengan 1/2 ini adalah jadi minus 1/2. Ini kita sudah dapat dvx dan U-nya. Tinggal kita substitusi ke sini, kita ganti. Kita ganti kan. Eksponensial ini adalah ini kan sebagai U. Ini jadi sebagai U. Sedangkan dv-nya ini adalah ini. dv-nya itu adalah ini. Ya kan? Sudah seperti ini. Kembalikan 1/2-nya ini kita keluarkan. Ini juga kita keluarkan kan karena dia konstanta. Kita keluarkan. Ya kan? Bisa ini toh. Cuman kita belum bisa selesaikan karena ini minus tahingga sampai tahingga. Ini kita rubah lagi nanti. Kita rubah lagi menjadi 0. Ingat ya, jangan lupa ya dia ini bisa kita berubah 0 sampai tahingga. Yang penting jangan lupa ini 2 kali. 2 kali ini dengan ini habis kan, sisa ini. Sisa ini saja kan yang tersisa. Dan ini. Ya, ini sudah bisa kita selesaikan dengan fungsi gamma menurut rekursi tadi dah, rekursi. Ini menurut rekursi. Menurut rekursi kan, X P kurang 1 minus X. Ini dah P tambah 1. Berarti gamma P tambah 1 dulu kita cari. Berarti ini minus 1/2. Ingat ya, tunggu, coba diperhatikan apa. Ini. Kita cari gamma P tambah 1-nya dulu. Nah, gamma ini kan minus 1/2 tambah 1. Berarti gamma 1/2. Ya kan? Gamma 1/2 ini adalah akar pi. Ini gamma 1/2. Ya. Ini adalah akar pi.
McCarthy, atau ini juga kalau kita misalkan ke dalam bentuk I kan. Dan ini bisa kita tulis seperti ini. I-nya ini bisa masuk ke sini. Udah 2 3T per M. Hanya dari bentukannya inilah guna dari fungsi gamma itu seperti ini. Paham ya? Udah, nanti besok kita bahas tentang fungsi gamma dan kait fungsi Iya, Pak. besok kita bahas fungsi beta ya. Kalau fungsi Iya, beta Pak. ini lumayan panjang. Ada beberapa ya. Kita cukupkan dulu. Ya, Pak. Ya, Pak. Cukupkan dulu. Tutup ya.